Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai pengelolaan rencana keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Sinli Fazira, Elsi Fitrianti, Depel Jalantia, dan Renti Swidia. Arti penting perencanaan keuangan. Perencanaan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan fakta dan asumsi mengenai kegiatan yang dilakukan pada masa yang akan datang dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan perencanaan keuangan merupakan aspek terpenting dari operasi dan sumber penghasilan dari perusahaan itu sendiri, karena dapat membantu memberikan petunjuk dalam mencapai tujuan bersama. Arti penting perencanaan keuangan dianggap memiliki arti penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan adanya perencanaan keuangan membantu manajer mengetahui dampak dari berbagai strategi keuangan perusahaan, kas perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena adanya perencanaan keuangan membantu manajer memahami apa yang terjadi pada memahami antara perencanaan investasi dan rencana pendanaan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan makalah kami pada bagian B, yaitu langkah-langkah perencanaan keuangan. Langkah-langkah perencanaan keuangan di sini yang pertama menurut Gito Stormo dan Basri pada tahun 1999. Langkah yang pertama dengan cara merumuskan. Suatu perusahaan harus mempunyai tujuan untuk merumuskan suatu perusahaannya dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Dalam jangka panjang di sini mereka harus bertujuan memasukkan bisnis mereka pada internasional atau nasional. Dalam yang kedua yaitu langkah permutasi. Langkah permutasi di sini yaitu sangatlah penting, terutama dalam kegiatan bisnis, karena langkah permutasi gunanya di sini yaitu perubahan terhadap faktor-faktor rencana keuangan dalam suatu bisnis. Yang ketiga yaitu langkah yang ketiga di sini yaitu produsen. Produsen di sini itu menciptakan suatu koordinat yang aktif. Koordinat yang aktif di sini yaitu yang saling berhubungan, tidak saling bertengkar antara satu sama lain, antara bisnis satu dan dengan bisnis yang lain. Yang keempat yaitu kestabilitas. Kestabilitas di sini Baiklah, kestabilitas di sini itu keadaan ekonomi, di mana keadaan ekonomi pada saat ini berkisar pada keadaan dinamis dan semakin meningkat suatu perusahaan. Oleh karena itu, kestabilitas kita harus mempunyai kestabilitas, karena perusahaan kita tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Maka dalam membuka suatu rencana jangka panjang kita harus mempunyai kestabilitas. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan keuangan menurut Big Graham dan Houston. Mereka merumuskan pertama di sini yaitu ramalan penjualan. Ramalan penjualan di sini itu dimulai dengan ditinjau penjualan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, yang biasanya dinyatakan dalam suatu bentuk grafik. Bisa kita lihat grafik 5 tahun yang lalu, apakah grafiknya baik ataukah grafiknya buruk, sehingga kita bisa mencoba grafik untuk 5 tahun yang akan datang. Cara pengukuran grafik di sini yaitu dengan menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif di sini yaitu dengan menggunakan rumus matematika atau statistika, sedangkan menggunakan kualitatif di sini biasanya dengan menggunakan pertukaran pendapat antara yang satu dengan yang lain. Bagian kedua di sini yaitu ramalan rapolan rugi laba, terbagi atas 3 ramalan. Ramalan yang pertama di sini yaitu ramalan laporan rugi laba. Untuk tahun mendatang diramalkan untuk memperoleh suatu estimasi atas suatu laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pada tahun tersebut, sehingga kita dapat menentukan suatu biaya pajak, biaya bunga beban, biaya rasio. Semua biaya tersebut akan naik sejalan dengan kenaikan penjualan oleh suatu perusahaan.
Adapun untuk biaya-biaya tertentunya akan diramalkan secara terpisah. Inti tujuan dari ramalan laporan kerugian laba ini yaitu supaya suatu perusahaan mengetahui berapa banyak laba yang diperoleh oleh perusahaannya dalam suatu tahun tertentu. B. Ramalan neraca. Ramalan neraca di sini itu ramalan kenaikan penjualan. Apabila terjadi kenaikan penjualan, maka seluruh aktivitas dalam satu bisnis akan meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan suatu perusahaan. Apabila kenaikan terjadi, maka kebutuhannya akan semakin meningkat. Di sini perusahaan harus menyiapkan uang yang lebih cukup untuk biaya tersebut. Sehingga terkadang ada suatu perusahaan yang tidak bisa menyiapkan uang yang lebih banyak untuk mencapai tujuan tersebut. Maka seringkali perusahaan bisa menimbulkan hutang piutang antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya C, yaitu ramalan tambahan. Ramalan tambahan di sini atau mendapatkan dana tambahan. Satu perusahaan harus mendapatkan dana tambahan dari perusahaan lain atau tambahan saham dari suatu perusahaan lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yang C, yaitu bentuk perencanaan keuangan. Nah, bentuk-bentuk rencana keuangan ini dapat diuraikan menjadi 4. Yang pertama itu ada neraca. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun atau akhir tahun dari suatu kalender. Nah, kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan suatu laporan sistematif tentang pendapatan atau hasil suatu usaha, beban laba perusahaan atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada peramalan penjualan. Peramalan penjualan sangat penting untuk dalam suatu perusahaan. Perencanaan dan juga pengambilan keputusan khususnya di bidang produksi. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di kemudian hari seperti perencanaan dan penjadwalan produksi. Peramalan penjualan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Peramalan penjualan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang agar efektif dan efisien khususnya dalam bidang ekonomi. Kemudian pada dasarnya peramalan penjualan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Nah, peramalan subjektif ini yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil tersebut. Kemudian ada peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan metode-metode dalam penganalisa di masa yang akan datang. Metode yang bisa dijadikan ada metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Nah, untuk menggunakan metode kuantitatif terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada
tersedianya informasi tentang masa lalu. Nah, kita bisa melihat produksi di masa lalu. Kemudian informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Kemudian dapat diasumsikan bahwa beberapa pola di masa lalu akan terus berlanjut. Bisa kita asumsikan. Kemudian yang keempat ada hubungan antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan keuntungan. Nah, makin pesat pertumbuhan dari penjualan kita, maka akan besar pula kebutuhan yang atau pembiayaan dari suatu produksi. Adapun hubungan tersebut meliputi yang pertama ada kelayakan keuangan. Pada tingkat pertumbuhan yang rendah, perusahaan tidak membutuhkan pembiayaan eksternal atau pembiayaan yang banyak. Bahkan kas tidak perlu. Akan tetapi perusahaan tersebut tumbuh lebih besar, maka modal dari sumber eksternal harus diusahakan. Yang B ada pengaruh kebijakan dividen terhadap kebutuhan pembiayaan. Kebijakan pembayaran dividen seperti tercermin pada rasio pembayaran dividen. Yang keempat ada hubungan antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan keuangan. Makin besar pertumbuhan penjualan, maka makin besar pula kebutuhannya atau pembiayaannya. Adapun hubungan tersebut yaitu meliputi yang pertama ada kelayakan keuangan. Pada tingkat pertumbuhan yang rendah, maka perusahaan tidak membutuhkan biaya eksternal. Tetapi pada tingkat perusahaan tersebut tumbuh lebih besar, maka modal dari sumber eksternal harus diusahakan. Selanjutnya yang kedua ada pengaruh kebijakan dividen terhadap kebutuhan pembiayaan. Dividen juga sangat berpengaruh dalam kebutuhan modal eksternal. Makin tinggi rasio pembayaran dividen, maka makin kecil penambahan laba yang ditahan, sehingga makin besar pula modal eksternal yang diperlukan. Kemudian yang C ada kepadatan modal. Jumlah aktiva yang diperlukan untuk setiap dolar penjualan yaitu sering disebut dengan rasio kepadatan modal, atau juga sering disebut dengan capital intensity ratio. Rasio ini berpengaruh besar terhadap kebutuhan modal. Jika rasio kepadatan modal rendah, maka penjualan bisa tumbuh pesat tanpa terlalu banyak modal dari luar. Akan tetapi jika perusahaan bersangkutan pada modal, pertumbuhan yang kecil seringkali akan memerlukan sejumlah modal yang besar dari luar. Kemudian yang D, margin laba. Margin laba merupakan determinan penting dalam persamaan kebutuhan modal. Makin tinggi margin, makin rendah kebutuhan akan dana. Dalam bentuk grafik, suatu kenaikan dalam margin menyebabkan garis persamaan kebutuhan modal akan menurun. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas materi jenis perencanaan keuangan. Secara umum, perencanaan keuangan dibagi menjadi yang pertama ada perencanaan keuangan jangka pendek. Nah, rencana keuangan jangka pendek yaitu perencanaan keuangan yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun. Nah, misal contohnya membeli alat elektronik. Nah, perencanaan keuangan umumnya berdimensi 1 tahun. Alat yang sering digunakan adalah dengan menyusun anggaran kas. Nah, anggaran kas merupakan taksiran tentang kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Nah, yang kedua ada perencanaan keuangan jangka menengah. Rencana keuangan jangka menengah yaitu
rencana keuangan yang ingin dicapai dalam waktu antara 1-3 tahun. Misal dana ingin membeli kendaraan. Yang ketiga, ada perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, rencana keuangan jangka panjang yaitu rencana keuangan yang ingin dicapai dalam waktu lebih dari 5 tahun. Misal, contoh dana pendidikan anak. Pada perencanaan keuangan jangka panjang, yaitu perusahaan bisa memperkirakan posisi keuangannya apabila suatu keputusan keuangan diambil. Selanjutnya, manfaat perencanaan keuangan yaitu yang pertama, memastikan dana pensiun selama hari tua. Yang kedua, mempersiapkan dana untuk menghadapi krisis keuangan. Yang ketiga, memastikan tersedianya dana pendidikan sendiri. Dan yang terakhir, memastikan ketersediaan dana buat mulai bisnis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.